Di dunia yang penuh dengan sihir, terdapat anak yang tak bisa buka pintu. Maksud gua nggak bisa sihir dan nggak bisa buka pintu. Series ini bernama Muscle Magic and Muscle, atau bisa dibilang One Clover 100. Bermula di sebuah dunia sihir, terdapat anak yang bernama Mas, kepanjangan dari Mob, Asta, Saitama, dan Harry Potter. Bentar, ini gimana ceritanya? Masa iya autornya kayak... Oke, hari ini aku mau buat manga. Manga apa ya? Gimana kalau aku ambil statusnya Asta yang gak punya sihir? Statusnya Asta. Terus ambil fitnessnya Saitama sama kekuatannya. Bagus. Terus, gaya rambutnya sama kayak rambutnya Mob. Apa lagi ya? Gimana kalau latarnya di sekolahannya Harry Potter? Jadi deh, mantap. Intinya, Mas ini tidak bisa menggunakan sihir, walaupun hidup di dunia sihir. Alhasil, ia tinggal di hutan bersama kakeknya. Kerjaan dia cuman... If you work out because you want your body to look a certain way, you don't care about health, you are fatphobic. Olahraga. Ya, kerjaan dia cuman olahraga. Bentar, gimana kalau kita cek berat barbelnya? Wanjoy, barbel yang ia gunakan seberat 4,6 ton, yang mengakibatkan tubuh Mas menjadi gigacet. Tapi kok kepalanya nggak botak kayak Saitama ya? Suatu hari ada promo kue sas di kota. Alhasil Mas pergi membelinya. Saat pulang, ia bertabrakan dengan satpam dan berkata, maaf pak, udah gede kok makannya belepotan, bersihin dulu tuh mulut. Saya bersihin pakai baju bapak, habis itu saya balikin. Ngapain dibalikin? Yang ada ganti rugi sini, bayar 10 juta mana? Ya udah deh pak, ini saya mau bayar. Dikarenakan satpamnya korupsi dan Mas dibohongi, kakeknya pun membawa kabur Mas. Akan tetapi satpam tersebut mengejarnya. Gila, korupsi nomor 1, ngurusin warga tidak perlu. Aman kan ya? Aman. Lanjut. Kemudian terjadilah cekcok di rumah hutan. Disuruh ganti rugi tapi nggak mau, karena kakeknya itu pelit, nggak mau keluar duit. Alhasil kakek dan Mas ingin dihabisi. Sebelum dihabisi, sang satpam menanyai keberadaan Mas, karena hanya ada kakek di situ. Kemudian kakek ingat masa lalu dan berkata, hidupku penuh dengan musibah. Aku tak tahu sebabnya. Mungkin karena aku tidak pernah bayar sedekah. Lalu suatu hari, aku bertemu dengan Mas. Dia tidak punya sihir. Dia lebih menderita daripada aku. Maka dari itu, aku akan merawat dan menjaganya. Dan sekarang, kita dalam bahaya. Aku hanya ingin bilang, Mas, tolongin. Kamu udah aku rawat dari kecil juga. Dasar anak nggak tahu diri. Dikarenakan teriakan sang kakek, Mas pun muncul dan menghabisi semua satpam. Ganti rugi pun gak jadi, soalnya rumah kakek jadi rusak. Sama-sama impas. Akan tetapi, satpamnya jadi tahu kalau Mas nggak punya sihir. Biar sama-sama impas lagi, Mas disuruh masuk sekolah sihir, lalu jadi ketua OSIS dengan nama Wali sang satpam. Alah, gak dapat duit gak apa-apa, yang penting dapat nama. Keesokan harinya, Mas ikut ujian masuk sekolah sihir. Ujiannya yakni keluar dari labirin. Mas lagi ngelek sebentar, jadi di sisi lain ada cewek yang bernama Lemon. Dia lagi dalam bahaya. Orangnya madesu dan kerjaannya nonton anime. Siapakah itu? Jawabannya yang dubing kan? Salah, jawabannya yang nonton. Karena nggak bisa jawab, Lemon ingin diserang. Tapi untungnya diselamatkan oleh Mas. Soalnya Mas udah nggak ngelek lagi.
Singkatnya, mereka pun kenalan dan dapat keluar dari labirin bersama. Kemudian Lemon berkata, "Mas, makasih banyak udah mau nolongin aku. Kalau kamu nggak punya pacar, aku mau kok jadi pacar kamu. Aku akan pasang foto kamu yang banyak di kamar. Gak usah malu-malu kok, Mas. Kalau suka bilang aja. Ya udah sini, aku mau puk-puk." Nih cewek kayaknya yandere. Singkatnya, mereka berdua pun dinyatakan lulus. Seminggu kemudian, lebih tepatnya hari pertama sekolah, setelah berkenalan dengan banyak orang, jam pelajaran pertama pun dimulai, yaitu olahraga. Olahraganya yakni bola terbang. Jadi kayak main bola biasa, cuman sambil terbang pakai tongkat. Gua mau dark joke, tapi skip aja lah. Dikarenakan Mas tidak bisa menggunakan sihir, yang terjadi malah, "Woi Mas." "Oh Tom, kamu lagi mikirin apaan sih? Udah buruan terbang." "Mikirin." "Udah ayo buruan." "Masalahnya." "Gak usah pakai alasan." "Masalahnya." "Kamu harus semangat. Semangat Mas. Semangat, 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 semangat Mas." Setelah disemangatin oleh Tom, Mas pun mau gak mau menggunakan kekuatan Saitamanya. Dan singkatnya mereka memenangkan pertandingan. Jam istirahat pun tiba. Mas dan Vin ngobrol. Mereka membicarakan tentang, "Vin, aku mau nanya. Orangnya madesu dan kerjaannya nonton anime. Apakah itu?" "Yang nonton lah jawabannya." "Bukannya jawabannya yang dubbing?" "Yang dubbing lebih parah tahu. Lihat aja subscribernya cuma segitu." Subscribe. Setelah istirahat selesai, pelajaran kedua yaitu rekreasi di hutan. Jadi Mas lagi jalan sendirian di hutan. Ketemu temannya Dot lagi sekarat. Lawannya cewek satu orang. Karena itu cewek menggunakan jurus asmara untuk mengalahkan Dot. Kemudian yang terjadi malah, "Weh, ada cowok lain." "Loh, temen aku ini." "Hai, apa kabar?" "Lah, kok diem? Nih orang gay apa gimana? Gimana kalau pakai jurus nangis?" "Tolong aku, ada orang cabul di sini." Gitar ku petik, bass ku betot. Akhirnya mempan. "Hai nona cantik, sini ku knock out." "Dia temen aku tahu." Wih, maka dari itu kalian harus olahraga. Jangan, subscribe aja. Butuh duit gue soalnya. Bye.